Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Solidaritas Indonesia untuk Palestina bersama Ayanda Profesor Dr. Rodang Kahmat. Dan Ayanda, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah konflik dan bagaimana wilayah Palestina dianeksasi oleh Israel, dan hingga saat ini wilayah Palestina terus semakin mengecil karena upaya-upaya ilegal yang dilakukan oleh Israel, dan ini kian memprihatinkan tentunya. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang sejak awal berkomitmen untuk kemerdekaan Palestina, tentu kita memperkuat solidaritas kita untuk mendorong hadirnya kemerdekaan untuk Palestina. Namun realitas di tanah air menjadi catatan ya, dan kita melihat sejumlah seperti kita bahas sebelumnya, munculnya narasi-narasi yang mencoba menepis dukungan terhadap Palestina, dan bahkan ada juga yang berani menyebutkan apa betul kemerdekaan Indonesia Palestina kemerdekaan Indonesia itu berkat salah satunya adalah pengakuan dari Palestina, dan ini sampai menyoroti hal-hal tersebut ya Anda. Ya, saya kira generasi sekarang itu mungkin ada yang terpotong ya pengetahuan sejarah. Oleh karena itu mereka tidak mengerti. Walaupun Palestina tidak mendukung dulu, tapi kewajiban kita membela orang-orang yang tertindas. Kan Palestina itu orang yang tertindas. Yang sekarang juga mereka terusir dari negaranya ke berbagai negara, baik di negara-negara sekitar. Betapa banyak orang-orang Palestina yang mengungsi ke Libanon, yang mengungsi ke Syria, yang ke Yordania, ke Turki, termasuk juga ke tempat-tempat yang jauh ya, seperti ke Eropa maupun Amerika. Itu karena mereka terdesak dan teraniaya. Makanya orang-orang yang punya hati nurani pasti itu akan membela orang yang dizolimi, bukan orang yang zalim. Tetapi karena di kita ini kan berbagai kelompok ya, ada yang anti-Islam, ada yang mengatakan kalau kita pakai simbol Islam itu kadrun, kan semacam-macam ya, sangat macam-macam. Sehingga ada seorang tokoh muda yang memang membela Palestina disebutkan seperti itu, maka dia bilang ya memang saya kadrun, ya. Kadrun ya, memang kadrun. Mau apa gitu kata dia. Nah, itu jadi di sini itu bukan hanya kepada Israel, tetapi bukan hanya ke Palestina, tetapi karena kebencian terhadap agama Islam yang terbencian kepada Arab. Gitu. Itu tidak hanya orang yang non Muslim, non Muslim, yang orang beragama Islam pun kadang-kadang mereka seperti itu. Kok ada ngebencian Arab? Apa salahnya gitu ya? Apa merugikan mereka atau tidak? Ya tidak tahu saya itu. Tetapi anti Arab itu begitu luas sehingga itu efeknya kepada anti Palestina. Ya. Dan kalau sekarang Israel yang kalah, yang terombak-ambing, lalu kita tolong juga akan lain gitu. Itu mungkin mereka itu seperti itu. Oleh karena itu kita biarkan sajalah mereka itu kan karena kedengkian ya, karena ketidaksukaan. Kalau kita berjalan terus ya, mereka mau ngomong apapun terserah. Anjing menggonggong kapilah berlalu, ya biar aja itu. Kok tidak akan mengganggu perjuangan kita, ibadah kita, menolong kepada orang yang tertindas dimanapun juga. Rohingya, manapun juga yang tertindas kita tolong, termasuk di Indonesia, di negara Katolik, di negara Buddha, di negara Hindu, di negara Protestan, dimanapun yang tertindas kita tolong. Dan Palestina tidak semuanya Muslim, banyak orang yang beragama Kristen juga, kita tolong, tidak membeda-bedakan agama. Karena mereka tertindas, itu saja. Jadi kalau memang Palestina unggul ya kita tidak akan tolong, biarkan aja ya, tidak akan mengirim bantuan. Sekarang itu rumah hancur, jalan hancur, mereka kelaparan, apakah dibiarkan? Itu kan hanya hati binatang yang tidak mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang kesusahan itu. Itu hanya sudah hati batu itu menurut saya. Sudah hati batu, sudah bukan lagi
manusia sehat. Itu mungkin ya. Kan kita ada dalam Pancasila itu peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan gitu. Menjalankan Muhammadiyah itu memberi bantuan kesaksian karena terpanggil oleh peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tidak seperti itu? Justru kita menjalankan konstitusi, mendukung pemerintah yang mendukung Palestina, dan juga kita mengamalkan Pancasila dalam aspek kemanusiaan. Itu mungkin Ananda. Baik, ya, bahkan kita lihat bagaimana Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun jelas bagaimana Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dimanapun, gitu. Dan termasuk ini persoalan kemanusiaan yang paling kuat sebagai sebuah perjuangan kita sebagai sesama manusia dalam ingin membantu sesama. Ini juga memprihatinkan munculnya narasi-narasi yang kontraproduktif dan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan yang telah kita lakukan. Dan belakangan juga menarik ya, Anda, di saat Perserikatan juga tengah gencar menggelar donasi yang sampai belasan miliar untuk warga Palestina, namun masih ada tadi bagaimana masyarakat yang juga mempertanyakan Muhammadiyah dan kiprahnya, kenapa tidak untuk masyarakat di dalam negeri, kenapa harus membantu di luar. Nah, kita akan ulas usai jeda berikut ya, Anda. Dan bisa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan kita.